Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yunda dan pemirsa podcast bermakna. Podcast ini adalah siaran dengan kerjasama Nasyiatul Aisyah dengan TVMU Yogyakarta. Baik, untuk kali ini kita kedatangan tamu Mbak Nunung Damayanti, SIP, Ketua Bidang Kader, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Nah, untuk Mbak Nunung kali ini akan membicarakan tentang agenda muktamar adalah agenda agung, agenda besar perkaderan. Baik, Mbak Nunung, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Riza. Alhamdulillah. Untuk kesibukan kali ini, bagaimana Mbak Nunung? Masih sama, ya sebagai ibu bekerja, sebagai ibu dan juga sebagai aktivis Nasyiatul Aisyah. Wah, luar biasa sekali. Mbak Nunung ini adalah kader senior saya, begitu, karena saat ini kita membicarakan tentang perkaderan, maka saya akan berbicara pertama, karena muktamar adalah di sebagian kader ataupun Yunda di Nasyiatul Aisyah, muktamar hanyalah sebagai agenda organisatoris, yakni agenda yang seremonial, namun tidak berlaku dengan perkaderan. Namun Mbak Nunung di sini, apakah agenda muktamar ini akan diubah esensinya sebagai agenda yang memberikan output ke perkaderan, dan bagaimana hal itu dapat diwujudkan? Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Riza. Salam untuk sahabat TVMU dimanapun yang berada, teman-teman Nasyiatul Aisyah se-Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi Mbak Riza, bahwa muktamar tidak hanya kemudian dimaknai hanya proses pergantian pimpinan begitu ya Mbak Riza. Lebih banyak kami lihat bahwa muktamar ini menjadi hal yang penting, terutama dalam proses kaderisasi. Kita tahu bahwa sebentar lagi muktamar Nasyiatul Aisyah akan muktamar ya di yang ke-15 begitu. Nah, tentu dalam proses muktamar kan pasti ada refleksi begitu, kemudian ada evaluasi, dan juga tentunya ada proyeksi ke depan Nasyiatul Aisyah akan dibawa kemana. Nah, seperti Muti Ali menyampaikan bahwa perkaderan Muhammadiyah saat ini cerminan Muhammadiyah yang akan datang. Begitu juga muktamar Nasyiatul Aisyah yang ke-15 ini juga akan menjadi cerminan untuk muktamar ke-16 begitu ya. Meskipun dalam dalam konteks saat ini bahwa dalam muktamar itu tidak sekedar kemudian hanya memilih begitu ya, akan tetapi ada dinamika, ada proses yang sangat bermakna bagi kader-kader Nasyiatul Aisyah. Kita tahu bahwa dalam muktamar ya nanti akan selain kemudian di pemilihan ya biasanya yang paling ramai itu kan, tapi lebih pada kemudian saat ada diskusi, ada dialog gitu, ada penyampaian materi begitu ya dari tokoh-tokoh, dan kemudian ada forum untuk kemudian komisi begitu. Itu sebenarnya juga proses untuk para kader itu bernasiah begitu. Tentu dalam proses itu kan para kader kan akan banyak bertemu ya, kemudian akan banyak kemudian berdialog begitu. Nah, maka ini sebenarnya proses untuk yang bagus untuk kepemimpinan para kader Nasyiatul Aisyah. Kalau kita bicara di muktamar mungkin ya secara usia, secara kemapanan teman-teman yang akan maju di pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah tentu sudah berpengalaman dari ranting kemudian sampai dengan pusat begitu. Kalau kita bicara di ranting begitu, kalau tentu musran begitu, misalnya ranting seperti itu juga bisa menjadi ajang rekrutmen begitu. Kalau di Nasyiatul Aisyah ada kader kintilan begitu ya. Saat kemudian para kader itu diberikan tugas-tugas, kemudian dia ada dinamika dalam proses permusyawaratan begitu, itu sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi para kader-kader Nasyiatul Aisyah, sehingga ya muktamar yang nanti kemudian akan hasilnya seperti apa gitu, dalam hal rekomendasi, dalam hal kemudian program 4 tahun ke depan begitu, tentu itu akan sangat bermakna bagi kader Nasyiatul Aisyah. Ibaratnya ya mericas kembali begitu ya, giroh dalam berorganisasi. Kalau ini sudah
inilah sudah capek begitu ketika ketemu di muktamar, bertemu dengan seluruh sahabat-sahabat, seluruh kader-kader Asia se-Indonesia, itu rasanya kayak kembali, wah ternyata banyak teman begitu yang tadinya merasa sendiri begitu, kemudian bertemu dengan banyak hal, dengan banyak permasalahan, itu kayak kita punya ini aja, kayak punya apa ya, seperti kayak ada teman begitu, sehingga bisa menaikkan giroh kader-kader Nahdlatul Aisyah. Saya kira itu Mbak Riza ya. Baik. Ya, untuk itu muktamar adalah sebagai forum untuk silaturahim juga antara kader begitu se-Indonesia. Nah, untuk perkaderan di NA yang pastinya memiliki sistem yang terstruktur begitu, jika dilihat di dinamika muktamar, ada sidang pleno, tanggapan, LPJ, kemudian hingga adu gagasan di sidang komisi begitu. Kira-kira tadi saya ingin mengulik gagasan tadi tentang proses perkaderan seperti apa yang sudah dialami muktamirin di dalam proses muktamar tersebut. Ya, di muktamar itu kan ada muktamirin, ada penggembira begitu, ada peserta muktamar, ada penggembira. Tentu dalam konteks ini ada perbedaan begitu. Kalau yang penggembira itu ya yang senang-senang aja, namanya penggembira begitu ya. Di muktamar nanti mau di bazar, mau kemudian kita bertemu dengan seluruh kader-kader di seluruh Indonesia begitu. Kalau muktamir tentu sudah dibekali dari awal bahwa nanti ada beberapa sidang komisi, ada kemudian sidang pleno yang harus diikuti, dan tentu akan menghasilkan sesuatu berupa program untuk Nahdlatul Aisyah ke depannya. Nah, tentu ini dibutuhkan, saya meyakini bahwa kader-kader kita itu sudah sangat berkualitas, terdidik lah istilahnya, seperti Nahdlatul Aisyah terdidik setiap hari begitu ya. Dari segi pendidikan, pengetahuan, bahkan mungkin kapasitas kepemimpinan sudah tidak diragukan ini. Kalau di muktamar kan sudah melalui dari ranting sampai dengan pimpinan wilayah, ya tentu dinamika-dinamika itu sudah sering dialami oleh para kader. Nah, tentu yang paling penting adalah dalam prosesnya nanti tentu butuh pendewasaan diri ini Mbak Riza. Jangan sampai kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat di komisi begitu lanjut sampai dengan ketika kemudian beda pilihan begitu, kemudian dampaknya kemudian saat nanti menjadi satu tim kemudian ada sedikit perselisihan, tentu itu yang tidak kita harapkan. Maka harapannya adalah ya ketika kemudian ada saran kritik, kemudian ada setuju tidak setuju misalnya, ya nanti itu bagian dari dinamika yang ada di muktamar itu, sehingga nanti ya kita harus memiliki legowo ya, kalau orang Jawa bilang itu ya, untuk kemudian ya itu bagian dari pembelajaran. Kalau bicara di SPNA begitu ya, ini kan menjadi ajang ya tadi rekrutmen, kemudian penyiapan pimpinan. Kita bisa melihat nanti kapasitas pimpinan ke depan Nahdlatul Aisyah itu dari muktamar ini sendiri begitu. Kalau ini berjalan dengan bermartabat, tidak ada politik uang mungkin ya, seperti yang kita tahu dari yang ada edaran dari pimpinan pusat itu kan. Nah, tentu ke depannya juga Nahdlatul Aisyah akan lebih berintegritas, akan lebih berkualitas begitu. Baik. Untuk muktamar tadi sudah dijelaskan bahwa muktamar akan melahirkan nakoda baru di pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah. Nah, untuk di pimpinan di bawahnya, di akar rumput ini akan menjadi denyut nadi perkaderan begitu ya Mbak. Ada regenerasi juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana strategi dari bidang kader mengelola output perkaderan tersebut untuk kemudian kita hidupkan di tingkatan di bawahnya begitu. Nah, ini seringkali yang mungkin agak terlupa ya, kita euforia dari muktamar begitu. Kemudian harus muswil begitu, musyawarah wilayah, harus kemudian musyawarah daerah sampai dengan musran. Maka sebagai pimpinan, terutama sebagai ketua begitu ya, ketua Nahdlatul Aisyah, baik di ranting sampai dengan wilayah begitu, harus sudah mulai menyiapkan kader. Ketika muktamar ada batasan berapa bulan, kemudian harus teman-teman di wilayah harus kemudian musyawarah wilayah begitu. Nah, tentu kita harus mulai memetakan kader ini, siapa yang akan dibawa ke pimpinan pusat, siapa yang kemudian akan di wilayah, siapa yang akan di daerah, itu harus dipikirkan begitu. Tidak hanya ya sudahlah sudah ke pusat semua, itu tidak bisa. Karena denyut nadi perkaderan, kalau saya selalu bilang ranting
cabang ranting itu ujung tombak dan ujung tombak begitu ya. Kita tahu bahwa mungkin di teman-teman di ranting masih kekeluargaan ya, kadang-kadang rapat juga masih membawa makanan sendiri, kemudian ya masih sangat kultural begitu. Nah maka itu juga perlu artinya diatur, disiapkan begitu. Ketika siapa yang nanti kemudian akan dibawa, tidak semua harus dibawa ke pimpinan pusat begitu. Tentu kita harus menyiapkan di pimpinan wilayah siapa kadernya begitu. Kemudian di pimpinan daerah, di pimpinan cabang, di pimpinan ranting begitu. Jangan sampai terjadi kekosongan. Nah, yang terberat ini adalah mengawal supaya tidak terjadi kekosongan setelah permusyawaratan di atasnya selesai. Itulah Mbak Riza yang kemudian setelah muktamar ini kan kemudian PR besarnya adalah di wilayah ini harus segera muswil ini. Kalau nggak selesai-selesai ya tentu akan berdampak pada kemandegan. Kalau regenerasi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama akan berhenti. Kita tidak mengharapkan itu ya, sehingga nanti perlu penyiapan itu tadi, para kader-kadernya begitu. Selain kemudian menyiapkan kadernya, tentu ya program-program yang dibawa untuk nanti 4 tahun ke depan itu seperti apa begitu. Tentu di pimpinan pusat akan beda dengan wilayah dengan kearifan lokalnya masing-masing ya. Tentu di wilayah, apalagi di daerah begitu ya, tentu di daerah yang perkotaan, pedesaan, bahkan mungkin yang di pesisir itu tentu akan beda cara kemudian kita nanti akan berdakwah begitu. Maka perlu setidaknya program-program itu yang kemudian bisa didiskusikan begitu di forum-forum permusyawaratan, karena kan ya permusyawaratan tertinggi ya, baik muktamar, muswil, kemudian musda dan sebagainya. Baik. Ya, untuk muktamar sendiri kita mengangkat tema perempuan muda berkemajuan untuk peradaban yang berkelanjutan. Nah, ini bagaimana sistem atau proses perkaderan di momen muktamar ini untuk mewujudkan tema tersebut tercapai begitu, Mbak? Ya, kalau kita bicara perempuan muda berkemajuan ya kita semua yang di Nahdlatul Aisyah itu jelas perempuan berkemajuan begitu ya. Baik dari hal pendidikan, kemudian tadi mungkin dalam hal kemapanan dalam berorganisasi dan sebagainya, tentu itu sudah dimiliki begitu. Maka sebagai perempuan muda yang kemudian, maka kan ini tim materi kan sudah menyusun ya bagaimana kemudian 4 tahun ke depan ini Nahdlatul Aisyah akan dibawa kemana begitu. Kalau sekarang mungkin eco livelihood itu ya yang kemudian nanti akan Nahdlatul Ulama akan dalam kacamata itu bagaimana kemudian perempuan ya harus berdaya begitu. Kalau dulu mungkin 1923 begitu ya, atau mungkin di zaman saya masuk di Nahdlatul Aisyah itu ya masih sangat harus ideologis, kemudian masih sangat beda dengan sekarang. Mungkin beberapa kader berharap bahwa ketika nanti di Nahdlatul Aisyah maka juga harapannya itu ada pemberdayaan bagi dirinya untuk kemudian kematangan dalam berorganisasi, mungkin kemapanan secara profesional. Karena kan banyak kalau di perkaderan kan kita sudah banyak hal yang dilakukan ya, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kaderisasi lainnya, seperti ada latihan instruktur, kemudian ada samara course, kemudian mungkin pelatihan tangga bencana dan sebagainya. Itu harapannya ya kemudian bisa menjadi wadah untuk Nahdlatul Aisyah ini bisa berdaya di semua sektor kehidupan begitu ya. Artinya sesuai dengan yang dia minati begitu. Tentu ya harapannya ke depan Nahdlatul Aisyah bisa kemudian terus berdakwah dan kemudian tetap menjaga kesinambungan perkaderan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Nunung untuk pesan dan refleksi dan harapan besar dari Ketua Bidang Perkaderan di Nahdlatul Aisyah ini untuk seluruh kader Nahdlatul Aisyah di seluruh Indonesia. Kira-kira bagaimana mereka ikut berperan untuk menyukseskan muktamar ini, bukan hanya datang ke Surakarta begitu, namun bagaimana caranya ikut menyukseskan muktamar ini di tempat masing-masing. Ya, teman-teman Nahdlatul Aisyah se-Indonesia, tentu muktamar ke-15 ini akan menjadi momentum
besar ya bagi Nahdlatul Aisyah begitu ya, akan menjadi proses perkaderan yang dari pimpinan pusat begitu ya. Di situ kita nanti akan bertemu dengan kader-kader seluruh Indonesia dengan permasalahan masing-masing begitu ya, dan juga dengan mimpi-mimpi masing-masing. Dan tentu muktamar ini ya itu tadi, selain kemudian menjadi ajang untuk kemudian kita refleksi, kemudian kita evaluasi sejauh mana kita sudah mengawal dakwah, kemudian program di Nahdlatul Aisyah ini berjalan sesuai dengan yang sudah kita ikhtiarkan begitu ya. Kalau di awal kan ada rapat kerja begitu, sejauh mana program-program ini sudah terlaksana dengan baik, dan tentu dampaknya ke Nahdlatul Aisyah juga sejauh mana kan sudah ada laporan pertanggungjawaban ya nanti kalau biasanya di muktamar dan sebagainya ya. Tentu tetap kemudian menjaga agar muktamar ini tetap bermartabat, kader-kadernya nanti memiliki integritas yang tinggi begitu, dan tentu ini menjadi bagian dari proses regenerasi yang ada di Nahdlatul Aisyah. Nahdlatul Aisyah hari ini begitu akan menjadi cerminan Nahdlatul Aisyah di masa yang akan datang. Tentu kita harus menyiapkan kader-kader kita dengan sebaik-baiknya ya, seperti kalau kita seperti logo kita itu kan ada ini ya, padi, kemudian ada apa itu daunnya ya Mbak, itu jadi patah tumbuh hilang berganti ya. Setelah nanti para kader-kader senior ini yang sudah 40 tahun begitu purna kan, kemudian ini juga akan kemudian kita arahkan untuk ke Aisyah, ke Muhammadiyah. Nah tentu teman-teman yang masih melanjutkan di pimpinan pusat atau nanti di pimpinan wilayah tentu juga menjadikan tentu ada proses yang harus tetap dijalani begitu ya, dengan tetap artinya mewujudkan visi Nahdlatul Aisyah ya tadi, menjadi gerakan putri Islam yang berguna bagi bangsa, agama, dan juga bagi masyarakat. Tentu dalam hal ini ya dengan nanti program-program yang kemudian sudah dibuat ya, didiskusikan di muktamar nanti. Baik, ya sebagai individu kader juga termasuk ibu rumah tangga, ada juga ibu bekerja begitu ya Mbak. Nah bagaimana menurut Mbak Nunung ini tantangan terbesar yang menurut Mbak Nunung menjadi tantangan kader saat ini begitu, dan bagaimana dari Mbak Nunung sendiri untuk menyelesaikannya? Ya, memang jadi aktivis itu berat begitu ya. Kalau dia selalu menyampaikan bahwa ya di Nahdlatul Aisyah kan usianya produktif begitu ya, 17 sampai 40 tahun begitu. Tentu di masa itu kan kita ada yang masih sekolah, studi begitu ya, ada yang bekerja, ada yang kemudian kesibukan rumah tangga, dan jadi multi peran ini ya sebisa mungkin bisa seiring sejalan begitu ya. Pasti ketika terjadi mungkin bahasanya ada bentrokan begitu ya, ada konflik antara saat bekerja dengan di organisasi, tentu ya teman-teman Nahdlatul Aisyah harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola hal tersebut begitu. Ketika kemudian harus bekerja dan kita harus masih mengurus anak, dan juga kemudian kita masih harus berorganisasi begitu, tentu kita harus memiliki tadi ketangguhan, harus bisa mengelola waktu, harus bisa mengelola emosi ya Mbak Riza ya, sehingga nanti peran-peran yang sedang kita lalui begitu juga bisa menjadi seiring sejalan, sehingga tidak ada lagi karena dinasiah terus kemudian sekolah terlambat, karena dinasiah terus kemudian pekerjaan kita terbengkalai. Tentu para kader sudah memiliki modal sosial yang baik begitu untuk bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga semua peran-peran tadi yang sedang kita lalui itu bisa berjalan dengan baik. Baik, ya. Untuk tadi ada tema besar di muktamar ini adalah perempuan muda berkemajuan dan untuk peradaban berkelanjutan. Ini juga inline dengan Mbak Nunung tadi bahwa kita mempunyai multi peran begitu di
masing-masing sektor, dan maka peran perkaderan ini harus seiring sejalan dengan banyaknya visi dan misi dari muktamar ke depan. Nah, Mbak Nunung, untuk tadi kita sudah menjelaskan tentang perempuan muda berkemajuan yang memiliki berbagai sektor di berbagai lini begitu. Dan Nasyatul Aisyah memiliki KMTNA. Nah, menurut Mbak Nunung, bagaimana relevansi dari multiperan tersebut dengan keluarga muda tangguh Nasyatul Aisyah, implementasinya sejauh mana? Begitu. Ya, kalau Nasyiat kan ada keluarga muda tangguh, ada komitmen kader Nasyatul Aisyah begitu. Sebenarnya kan hal tersebut ya sangat relevan dengan kondisi saat ini, bagaimana para kita sebagai keluarga muda begitu memahami ini sebagai sebuah tadi ya hal yang harus kita lalui begitu, sehingga nanti harapannya para kader ya selain memiliki tadi komitmen kader Nasyatul Aisyah begitu, juga kemudian bisa menjadikan keluarga muda tangguh ini menjadi apa ya, jadi kayak ya citra di Nasyatul Aisyah begitu ya. Kalau NA itu ya sebagai nasiah begitu ya harus memiliki visi mungkin ya untuk kemudian bisa tangguh dalam semua hal begitu, tidak hanya keluarga tadi ya, tentu juga di masyarakat, tentu juga di pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya ya untuk agama kita begitu ya, untuk dan masyarakat. Saya kira itu Mbak Liza. Sebagai penutup perbincangan kali ini, ada pesan-pesan dan saran begitu dari Mbak Nunung selaku Ketua Bidang Kader Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah kepada seluruh kadernya di seluruh Indonesia, bagaimana mempersiapkan diri menyukseskan muktamar ini. Ya, sahabat Nasyatul Aisyah se-Indonesia ya, tentu di muktamar kali ini kita pertama harus bergembira, menurut saya harus bergembira menyambut muktamar ke-15 ini dengan kegembiraan, dengan luapan dengan sesuatu hal yang membahagiakan. Kita sudah melewati proses 4 tahun bersama begitu, mungkin banyak dinamika, banyak konflik begitu ya, itu anggap saja sebagai sebuah pembelajaran untuk kemudian bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan saya berpesan bahwa mungkin kita harus mulai melihat ya tidak hanya di organisasi ya, mungkin juga personal di teman-teman kita Nasyatul Aisyah. Bagaimana ketika kemudian kita berorganisasi, tentu kita juga harus melihat di lingkungan sekitar, apakah teman-teman kita misalnya tidak bisa aktif tuh karena apa begitu. Nah, itu bahasa saya itu hangatkan lagi organisasi kita lah begitu. Jadi kalau di Nasyatul Aisyah itu adanya itu cuma seneng gitu ya, ketemu teman begitu. Ya mengerjakan program kerja itu ya serius begitu. Tapi ketika bertemu itu juga ada sisi-sisi kultural lah ya mungkin yang perlu dibangun, sehingga tidak ada lagi kader-kader NA yang capek gitu ya, terlalu burn out gitu ya, mungkin dengan pekerjaan, dengan tanggungan tanggung jawab program begitu ya. Tentu itu harus diperhatikan begitu, sehingga nanti di nasiah itu kita tetap bergembira gitu kan, seperti semboyan kita ya, ada kalau di bajunya NA itu kan ada senyumnya begitu ya, dan bisa kemudian tadi meningkatkan organisasi ini, bisa menjadi wahana, menjadi sarana untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, kemudian kualitas hal kepemimpinan kita di organisasi. Tentu nanti akan sangat bermanfaat untuk di kehidupan kita di masa yang akan datang begitu. Saya kira muktamar ini ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa bisa kemudian mengembalikan giroh berorganisasi. Kalau yang tadinya sudah pusing begitu ya dengan program kerja yang tidak selesai begitu, tapi karena ada target waktu yang harus diselesaikan begitu, karena harus ada laporan pertanggungjawaban begitu, tentu ini menjadi memompa semangat lagi, memupuk rasa kerinduan lagi bernasya. Kalau ketemu besok
ribuan orang begitu ya di auditorium gitu, tentu kita tidak lagi merasa sendiri. Tadinya itu aduh kok sendiri gitu ya, tapi kalau ketika kemudian nanti bertemu, saling bercerita, saling kemudian berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman di wilayahnya, itu sebenarnya menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita dapatkan begitu ya ketika tidak di muktamar begitu, karena ketemunya kan ada satu wilayah begitu atau satu daerah begitu. Nah itu bisa kemudian menambah insight bagi para kader-kader NA untuk tetap bernasiah, dan tentu kita sebagai pelopor pelangsung organisasi begitu ya di Muhammadiyah ya, proses ini ya tadi yakini sebagai namanya organisasi kan harus ada regenerasi begitu ya, patah tumbuh hilang berganti begitu ya. Jadi ini dimaknai sebagai sebuah proses kaderisasi juga. Para kader-kader NA yang ada senior junior begitu ya, dari yang senior mengajarkan kepada juniornya untuk kemudian berorganisasi, dari yang senior juga harus memberi contoh begitu. Tentu itu bagian dari proses kaderisasi sebenarnya Mbak Riza. Maka saya sampaikan tadi bahwa ya muktamar, permusyawaratan ya, baik muktamar sampai dengan musyawarah ranting itu bisa menjadi momen untuk kemudian menghasilkan kader-kader Nahdlatul Aisyah yang tangguh, menghasilkan kader-kader Nahdlatul Aisyah yang memiliki integritas, dan tentu tentu kemudian menjadikan kader Nahdlatul Aisyah itu berbeda dari kader-kader dari yang lainnya begitu, sehingga nanti bisa menjadi lebih baik lagi lah untuk Nahdlatul Aisyah ke depan. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Tadi sudah disebutkan bahwa muktamar tidak hanya sebagai agenda seremonial saja, namun ada agenda perkaderan juga yang kemudian ada regenerasi, kemudian ada pembentukan integritas antar pimpinan begitu. Jadi muktamar kali ini ke-15 Muktamar Nahdlatul Aisyah, kita harus memaknai lagi esensi dari sistem perkaderan Nahdlatul Aisyah yang tidak hanya terjadi di pimpinan pusat, namun ada di semua lini di tingkatan. Nah, untuk itu Mbak Nunung, terakhir mungkin motivasi, karena Mbak Nunung ini saya lihat dari senior, dari junior adalah kader yang sangat bergembira di Nahdlatul Aisyah. Iya, betul. Ya, harus bergembira. Nah, untuk itu mungkin ada tips pribadi Mbak, mungkin di luar organisasi, bagaimana cara bergembira secara pribadi begitu untuk kita motivasikan kepada seluruh kader Nahdlatul di Indonesia. Ya, saya kira kan kita masuk di Nahdlatul Aisyah kan tentu berbeda-beda ya. Ada yang memang merasa masuk di Nahdlatul Aisyah itu karena panggilan begitu ya, karena saya sebagai mungkin dulu di mualimat begitu ya, terus kemudian merasa kita menjadi pelopor pelangsung penyempurna, jadi harus menuntaskan ini ya sebagai kader begitu ya, harus di Nahdlatul. Tapi ada juga yang merasa bahwa di Nahdlatul Aisyah itu menjadi rumah kedua kita begitu ya, di mana di Nahdlatul Aisyah kita bisa belajar untuk kemudian belajar yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku sekolah begitu. Kalau di awal dulu Kiai Jabar Dahlan Sopo Tresno Wanita begitu ya, itu kan tentu belajar misalnya berpidato, belajar kemudian menyelenggarakan kegiatan begitu ya, pengajian begitu. Nah tentu di era sekarang kan di Nasiah kan sudah banyak hal ya kemudian yang di tantangan saat ini dengan tadi situasi yang geopolitik yang masih tidak menentu gitu ya, kemudian ada perubahan iklim, tentu juga program-programnya saya kan menyesuaikan begitu ya. Ya bagi saya di Nahdlatul Aisyah ya itu tadi kita harus kemudian bergembira dan kembali ke niat awal kita. Kalau memang kemudian kita butuh Nahdlatul Aisyah begitu ya, kita harus komitmen untuk kemudian tetap bisa aktif dengan segala peran yang sedang kita miliki begitu ya. Kalau memang baru kemudian direpotkan dengan studi ya mungkin bisa cuti dulu. Di Indonesia kan ada ya cuti itu ya. Kemudian kalau memang sedang berjuang untuk keluarga kecilnya ya mungkin bisa
fokus di situ tanpa kemudian melupakan tugas kita ya di Nahdlatul Aisyah. Ya tentu kita harus, tapi saya pikir Nahdlatul Aisyah para kader ini sudah sangat bisa lah ya kemudian untuk kemudian bisa mengelola dirinya tadi lah dengan multi peran tadi kan Mbak Riza juga sebagai ibu muda, sebagai aktivis dan juga pekerja ya tentu caranya sendiri-sendiri gitu. Maka ya itu tadi kalau diniatkan kemudian kita butuh Nahdlatul Aisyah begitu, tentu ya rasa kemudian tidak semangat lagi gitu tentu akan hilang begitu ya, karena dari nasiah ya kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa saling bersilaturahmi kan. Tentu kalau saya nggak di nasiah mungkin saya nggak tahu Mbak Riza ya. Nah tentu itu yang bisa salah satunya menjadi dorongan saya untuk kemudian tetap aktif di Nahdlatul Aisyah begitu ya. Sejak hampir 25 tahun loh Mbak ini. Tetap di Nasiah sampai usia yang kemudian harus berganti nanti ke Aisyah begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nunung atas waktunya. Maka ini adalah akhir dari perbincangan kita Mbak Nunung. Buat motivasi diri untuk mengikuti Nahdlatul Aisyah itu akan kita tumbuhkan lagi di Muktamar sebagai forum silaturahmi begitu dan forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Aisyah. Jadi terima kasih atas waktunya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.